Yang terjadi menurut saya sangat memalukan. Pimpinan KPK secara terbuka mengaku khilaf, minta maaf, dan yang membuat saya tidak bersetuju adalah seolah-olah kesalahan ini hanya dilimpahkan ke anak buah. Apa yang saya lakukan untuk mengkritisi KPK ini tidak berarti saya tidak mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi. Saya 1000% tetap mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi. Tapi saya hanya mohon KPK dalam penindakan hukum jangan melanggar hukum juga. Jangan melanggar prosedur. Ini berbahaya karena menyangkut pada lembaga yang ada. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, sebelum saya memulai opini ini, perlu saya sampaikan bahwa kanal Anak Bangsa TV hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat akan melakukan siaran langsung atau live streaming suatu event besar, yaitu 1000 milenial dan Gen Z menatap laut bersama Ganjar Pranowo yang dilakukan di Mercure Hotel Ancol. Ini akan diikuti oleh para milenial dan Gen Z dan mereka akan berdiskusi serta juga melakukan konser. Makanya namanya acara adalah Diskonser. Masalah konser sendiri akan dimeriahkan oleh artis-artis senior Krisdayanti dan Marcel Siahaan. Untuk itu saya berharap Anda mengikuti, menyimak, dan menonton secara serius acara 1000 milenial dan Gen Z menatap laut bersama Ganjar Pranowo hanya di kanal Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 bagi saya mendung gelap sedang mewayungi gedung merah putih KPK. Salah satu wakil pimpinan KPK, Yohanis Tanak, meminta maaf khilaf karena mengakui telah salah prosedur terkait dengan penanganan kasus suap di Basarnas karena melibatkan 2 anggota TNI aktif. Yang pertama Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi, dan yang kedua Korsmin dari Kepala Basarnas yaitu Letkol ADM Afri Budi Cayanto. Sahabat Indonesia, menyikapi kasus OTT tangkap tangan suap di Basarnas ini, saya mempunyai 2 perspektif. Perspektif pertama, saya bahagia, saya menyambut gembira dan bangga KPK bisa mengungkap kasus suap yang memalukan ini. Dan saya mendukung sepenuhnya penegakan hukum dilakukan seluruhnya agar para pelaku suap maupun yang disuap itu dapat hukuman yang seberat-beratnya. Karena saya pribadi dan kanal Anak Bangsa TV mendukung sepenuhnya penegakan hukum khususnya untuk korupsi, suap, dan ini bagi saya jujur sangat menyedihkan. Apalagi ini menimpa suatu lembaga yang sangat mulia sebetulnya, Basarnas. Basarnas ini kan suatu lembaga yang menolong, menyelamatkan orang-orang yang tertimpa kecelakaan, bencana. Ini kan luar biasa, tugas mulia. Tapi harus dicemari dengan kasus suap penyuap pengadaan barang dan jasa ini. Apalagi melibatkan Kepala Basarnasnya. Ini satu sisi. Sisi yang lain adalah perspektif kedua saya. Saya sangat menyayangkan KPK seolah arogan
dengan mengungkap dengan gegabah kasus ini sehingga terbukti KPK salah prosedur. Karena ini menyangkut 2 militer aktif yang terlibat dalam kasus suap menyuap ini. Kalau KPK berhati-hati, tidak mengedepankan ego sektoral, arogansi lembaga KPK, dari awal KPK itu melibatkan Puspom TNI. Jangan buru-buru menetapkan tersangka yang anggota militer aktif. Ini menyalahi berbagai aturan yang ada. Mungkin ada beberapa orang yang protes ke saya, mengapa korupsi atau suap menyuap di badan sipil ini harus ditangani oleh militer? Jawabannya jelas, karena melibatkan anggota aktif militer yang ditugaskan di Basarnas, dan undang-undang yang ada, yang berlaku mengatur hal seperti itu. Kalau kita tidak bersetuju dengan undang-undang yang ada, mari kita buat undang-undang baru, kita gerakkan DPR, pemerintah untuk merevisi undang-undang yang ada. Selama belum ada perubahan undang-undang, semua aparat penegak hukum harus mengikuti dan patuh terhadap undang-undang yang ada, termasuk KPK. Kalau KPK mengedepankan koordinasi di awal pada saat penangkapan Letkol Afri Budi Cahyanto, harusnya langsung diserahkan pada Puspom TNI atau segera membentuk tim koneksitas, karena ini melibatkan TNI dan sipil. Akhirnya yang terjadi memalukan. Lembaga sebesar KPK yang begitu diharapkan oleh masyarakat untuk memberantas korupsi melakukan blunder yang menurut saya tidak perlu dilakukan. Dan kalau menurut saya tidak cukup PLT Deputi Penindakan yang merangkap dengan Direktur Penyidikan Guntur Asep ini mengundurkan diri. Bukan hanya itu, karena menurut saya penentuan seseorang menjadi tersangka itu bukan hanya di level Deputi Penindakan atau Direktur Penyidikan atau sekedar penyidik. Pasti ada gelar perkara yang dihadiri oleh pimpinan KPK. Apalagi pengumuman penetapan tersangka itu dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Harusnya yang bertanggung jawab dan mengundurkan diri bukan hanya PLT Deputi Penindakan, tapi bagi saya seluruh pimpinan KPK harus malu dan gentle untuk mengundurkan diri. Itu kalau menurut saya. Seharusnya tidak perlu terjadi pimpinan TNI, baik dari Puspom TNI, kemudian ada di Kabak Bimkum, Kapuspen TNI, dan Jaksa Agung Muda Pidana Militer harus datang ke KPK untuk menelisik hal ini. Harusnya bisa dicegah kalau KPK hati-hati. Kalau KPK mentaati semua prosedur dan aturan yang ada. Ada aturannya. Kalau itu melibatkan TNI aktif, harusnya segera diserahkan pada Puspom TNI, biar Puspom TNI yang menetapkan, mengumumkan ketersangkaan anggota TNI aktif. Itu yang penting. Selanjutnya segera dibentuk peradilan koneksitas, karena ini melibatkan aparat TNI dan sipil. Arogansi KPK seperti ini ya, yang akhirnya bumerang. Ada yang mengatakan, bukankah Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi itu sebentar lagi mau pensiun? Iya, memang benar. Bahkan posisi sebagai kepala Basarnas pun sudah diganti, meskipun belum serah terima. Tapi tempus atau waktu terjadinya kong kali kong antara pejabat pembuat kebijakan dengan para pengusaha sehingga memenangkan oknum-oknum tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu, ini dilakukan yang bersangkutan pada saat beliau masih aktif menjadi pejabat TNI. Dan ini artinya berlaku
peradilan militer yang berlaku. Harusnya hal ini diketahui dengan jelas oleh pimpinan KPK, oleh PLT, Deputi Penindakan KPK maupun Direktur Penyidikan, serta penyidik di KPK. Tidak geradak geruduk, gerasa gerusu, menentukan, menetapkan, mengumumkan tersangka, dan sekarang dibatalkan. Karena apa? Puspom TNI mengatakan dengan jelas belum menetapkan Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi dan Letkol ADM Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka. Karena apa? Masih proses penyelidikan dan penyidikan. Ini buah dari keteledoran penyidik KPK yang dari awal tidak melibatkan Puspom TNI. Kalau pada saat OTT di Jati Sampurna Bekasi yang melibatkan anggota TNI aktif, KPK mau rendah hati dan berkoordinasi dengan Puspom TNI sehingga melibatkan Puspom TNI dan kemudian menyerahkan TNI aktif kepada Puspom TNI, ceritanya akan tidak seperti ini. Yang terjadi menurut saya sangat memalukan. Pimpinan KPK secara terbuka mengaku khilaf, minta maaf, dan yang membuat saya tidak bersetuju adalah seolah-olah kesalahan ini hanya dilimpahkan ke anak buah. Padahal saya tahu ada gelar perkara. Di situ ada pimpinan KPK juga. Yang mengumumkan di publik pun wakil ketua KPK. Jadi menurut saya harus dipahami dan masyarakat harus mengerti bahwa ada undang-undang yang berbeda perlakuan antara sipil dan militer. Ada undang-undang tertentu yang mengatur hal itu. Di TNI itu juga aparat penegak hukum, ada Puspom TNI, ada auditor militer dan atasan yang menghukum. Ini sama-sama aparat penegak hukum. Jadi kita harus menerima dan mengakui kenyataan itu. Karena apa? Aparat penegak hukum di TNI, Puspom TNI, auditor militer, maupun atasan yang menghukum tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Ini aturannya. Sebaliknya KPK harusnya menghormati itu. Dan aneh kalau pimpinan KPK dan penyidik KPK tidak tahu prosedur seperti itu. Bagi saya aneh. Ini menunjukkan KPK tidak profesional. Jadi menurut saya layak KPK menanggung malu karena telah melakukan blunder yang luar biasa. Dan ini menjadi jurisprudensi untuk kasus-kasus selanjutnya. Jangan ada lagi arogansi lembaga, gerusa-gerusu, pamer, prestasi mengumumkan kepada ruang publik, tapi ternyata salah prosedur. Sahabat Indonesia, apa yang saya lakukan untuk mengkritisi KPK, ini tidak berarti saya tidak mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi. Saya 1000% tetap mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi. Tapi saya hanya mohon KPK dalam penindakan hukum jangan melanggar hukum juga. Jangan melanggar prosedur. Ini berbahaya karena menyangkut pada lembaga yang ada. Dan masyarakat juga harus percaya kepada TNI bahwa TNI bisa dan akan memproses kasus ini sebaik-baiknya. TNI sudah terbuka, mulai dari Kapuspen TNI, Puspom TNI, Kabag Hukum TNI, apalagi sekarang sudah dibentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer di Kejaksaan Agung. Jadi gampang saja kalau KPK mau berkoordinasi sehingga terciptalah yang namanya peradilan koneksitas. Jadi mari kita percaya pada aparat penegak hukum manapun, baik kepolisian, kejaksaan, KPK maupun di TNI. Dan Komandan Puspom TNI juga sudah mengatakan dengan jelas untuk menghindari disparitas perlakuan maupun hukuman, mereka terbuka kok dalam prosesnya. Dan satu hal lagi yang penting perlu dicatat, dalam survei terbaru
tingkat kepuasan publik, tingkat kepuasan masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang tertinggi adalah TNI 95%. Jadi kita percaya sajalah kepada TNI akan meneruskan memproses kasus ini sebaik-baiknya. Kalau sampai detik ini Marsikal Madya Henry Alfiandi maupun Letkol ADM Afri Budi Cahyanto belum ditetapkan tersangka oleh TNI, ini masih dalam proses. Saya meyakini, aku yakin Puspom TNI segera mengumumkan bahwa keduanya akan dijadikan tersangka dengan catatan KPK kooperatif meminjamkan atau menyerahkan barang bukti dan bukti-bukti yang lain sehingga tugas dari Puspom TNI sebagai penyidik dapat dilakukan dengan baik. Itu saja ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya bukan ahli hukum, saya pengamat sosial, politik, saya hanya prihatin lembaga sebesar KPK melakukan blunder yang tidak perlu. Itu satu. Yang kedua, saya menyayangkan mengapa hanya bisa pimpinan KPK menyalahkan anak buah. Seharusnya yang mundur itu bukan Direktur Penyidikan dan PLT Deputi Penindakan. Harusnya harus ada tanggung jawab moral pimpinan KPK terhadap kasus ini. Dan untuk itu saya mohon Dewan Pengawas KPK bertindak dengan tegas agar kesalahan-kesalahan prosedur dan blunder-blunder seperti ini tidak terulang lagi, sehingga kita bisa menyaksikan semua aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.